Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hussein Batullah dengan akhiran NIM 004. Saya ingin membuat video sebagai tugas rangkaian asisten laboratorium Krismin, kristal dan mineralogi. Jadi yang pertama, tugas tentang pendeskripsian kristal. Langsung saja, dalam pendeskripsian kristal kita harus tahu dulu CPLN, kemudian lanjut ke JUS, kemudian lanjut ke HM-nya, kemudian ke SC atau Schoelism, dan HM itu Hermann Mauguin. Kemudian lanjut ke hal yang lain seperti kelas simetri atau juga yang lain. Yang pertama, kita mendeskripsikan ini reguler atau isometrik. Nah, yang pertama yang harus kita analisis itu adalah JPLN-nya dulu. Nah, JPLN-nya ini tuh yang pertama J, jumlah sumbu kristalnya. Jumlah sumbu kristalnya di sini ada 3, yaitu mana aja? Di sini A, B, dan juga C. Ya. Kemudian itu ada perbandingan panjangnya. Karena ini dilihat sama, berarti A sama dengan B sama dengan C. Kemudian L, letak atau posisi sumbu kristalnya. Jadi besaran sumbunya. Karena ini dilihat bentuknya sama dan berpotongan semuanya, itu berarti 90 derajat semuanya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah nilai sumbu C-nya. Di sini sumbu C-nya itu bernilai 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ke JUS. Sebelumnya izin Mas Mbak, saya sudah membuat jadi di sini itu kita lanjut ke JUS-nya. Jadi di JUS itu nanti akan terbagi menjadi itu 2, 3, 4, 5 menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian itu menjelaskan apa saja? Jelas mewakili penunjuk yang berbeda. Seperti apa nih? Seperti di sini penunjuk pertama di JUS yang pertama itu adalah penunjuk sebagai jumlah sumbu C-nya atau menjelaskan sumbu C-nya. Nah, kemudian yang di B-nya itu menjelaskan sumbu lateralnya. Kemudian yang C-nya sumbu intermediate. Yang D-nya itu adalah sebagai bidang simetri, dan juga yang terakhirnya itu sebagai menjelaskan tentang pusat simetri. Oke, kita lanjut ke pendeskripsian. Yang pertama adalah reguler. Kita lihat dulu, kita masuk dulu nih yang ke nilai A-nya. Kita lihat dulu ada berapa sih? Kan tadi sumbu A itu dia menjelaskan tentang jumlah atau menjelaskan tentang sumbu C-nya. Kita sentuh dulu sumbu C-nya seperti ini. Nah, di sumbu C-nya ini kita lihat ada berapa. Nah, kita hitung ada berapa. Ternyata ada 1, 2, dan 3. Ya, ini ada 3. Nah, oke. Kemudian setelah itu berarti kita tulis dulu seperti di sini sudah tertulis Mas Mbak. Di sini tertulis 3L. Nah, kemudian kita lihat, kan tadi kita udah lihat 3. Nah, di ini tuh memiliki berapa kenampakan sih? Kita lihat gimana caranya. Yaitu dengan putar 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke yang sama, berarti ada punya 4. Oke, berarti dapat disimpulkan itu memiliki nilai A yang pertamanya itu 3L2. 3L4 maksud saya. Oke, kemudian lanjut ke yang kedua adalah sumbu lateral. Jadi sumbu lateral itu adalah sumbu utama selain sumbu C. Bisa diartikan sebagai sumbu A dan juga sumbu B. Oke. Kita lihat ada berapa sumbu lateralnya. Ya, untuk di sini cara menunjuk sumbu lateralnya itu tadi kan pengertiannya adalah sumbu selain sumbu. Berarti dia gini megangnya. Gini Mas Pak. Jadi gini. Nah, kenapa saya megang gini? Karena ya itu tadi
di sumbu selain sumbu C-nya. Oke. Jadi di sini totalnya ada berapa dulu nih? Kita hitung tuh 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, berarti penulisannya adalah 4L. Oke. Ini ada berapa kenampakan yang sama? Kita lihat. Gini ya berarti megangnya. Tuh 2, 3. Ada 3 kenampakan yang sama. Nah, berarti itu ditulisnya 4L3 atas. Nah, kemudian kita balik. Set. Kenapa kita dibalik? Karena kenampakannya akan kan tadi gini. Nah, itu cuma menunjukkan kenampakan sininya saja. Nah, padahal kita juga perlu kenampakan yang bawahnya. Berarti otomatis kita balik gitu. Nah, sudah. Kemudian kita balik dan putar lagi, dan itu kita menggunakan totalnya. Berarti totalnya adalah 6. Oke, berarti kita bisa tuliskan kalau ini yang keduanya itu 4L36. Kemudian lanjut ke sumbu intermediate-nya. Nah, sumbu intermediate kan berarti gini. Nah, ini ada berapa nih? Kita hitung dulu. Seperti tadi. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita lihat ada berapa kenampakan yang sama setelah diputar. Cuma 2 kan? Nah, berarti kalau cuma 2 kita hanya tuliskan 6L2 saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah menjelaskan tentang bidang simetrinya. Kita lihat di sini. Jadi bidang simetri itu jika kita dipotong itu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama itu ada tuh 2, 3, 1, 2, 3, 4. Terus 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 di sini. Nah, makanya jelas 9P. Dan kita lihat itu menjelaskan yang terakhir itu menjelaskan tentang pusat simetri, itu dia memiliki, berarti dia ditulis menggunakan nilai C. Oke, jadi bisa dicocokkan pertama di sini sama ya Mas Mbak. Maaf jika tidak terjelas. Nah, itu. Yang pertama adalah 3L4, 4L36, 6L2 dan juga 9PC. Kemudian kita lanjut ke HM-nya. Nah, cara penentuan HM ini yang pertama itu HM akan saya bagi menjadi 3 juga. Yang ini menjelaskan tentang kenampakan sumbu C. Dan ada bidang yang tegak lurus enggak sih? Oke. Kemudian yang B-nya ini menunjukkan tentang kenampakan sumbu lateralnya, dan juga yang ini ada menampakkan sumbu intermediate. Nah, oke. Yang pertama, ini kita lihat ini di sini 4M. Kenapa bisa 4? Karena sebenarnya gampangnya kita turunkan saja. Kita turunkan 4. Nah, karena ini tadi kita dilihatkan gini. Nah, itu kan ada sumbu yang tegak lurus. Berarti otomatis kita dikasih per gitu. Kayak gini. Jadi jadinya 4M. Nah, kemudian 4L36. Nah, itu menggunakan seperti yang atasnya 3. Kenapa kita menggunakan 3? Karena kenampakannya berbeda. Seperti itu. Nah, 3, dan jika dia di inverse, nah tadi namanya kalau dibalik itu namanya di inverse. Nah, kalau di inverse itu akan akan memberikan notasi strip di atasnya. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ini yang terakhir itu intermediate. Kita lihat saja sebenarnya intermediate-nya di sini. Kita turunkan. Set. Seperti tadi 2 nih. Nah, dan jadi intermediate tegak lurus nggak? Ada yang tegak lurus kan nih, ada nih di sini. Nah, maaf Mbak, Mas. Nah, sini kan tegak lurus. Nah, dia berarti per M. Nah, kemudian untuk SC-nya atau Stonefish itu kan ini ada O dan H. Nah, itu menjelaskan tentang O-nya itu nilai C-nya, dan juga H-nya itu kayak kandungan bidang simetrinya. Jadi ada beberapa tingkatan. Nah, di sini ada horizontal, berarti horizontal kayak gitu. Oke, selesai untuk yang reguler. Kemudian untuk reguler sendiri itu dia memiliki ada yang namanya notasi. Nah, di notasi ini tersebut tuh sebenarnya mudah, itu urutannya tinggal A, B, C atau A, B, D, C. Nah, maksudnya gimana? Kak, misal di sini nih, set kita taruh di sini. Nah, itu kan berarti yang menembus itu kan
bidang sumbu yang A, berarti 100 gitu. Itu berlaku buat semuanya bisa. Oke. Kemudian untuk ini untuk kelas untuk pendeskripsian ini itu kurang satu, yaitu tentang klasimetri. Nah, klasimetri itu sebetulnya sudah ada tetapannya. Nah, jadi ini klasimetri ini heksotahedron, itu dihitung dari jumlah ini ya. Gitu. Oke. Kemudian lanjut ke yang ntar saya ambilkan dulu. Dan yang tetragonal. Oke. Jadi izin Mas Mbak, karena saya sudah menjelaskan di awal tadi, mungkin saya akan lebih mengalir saja, tidak menjelaskan seperti lebih detail. Oke. Jadi yang ini itu namanya tetragonal. Nah, oh ya Mas Mbak, ini tadi contoh mineralnya itu ada beberapa seperti copper, platinum, terus ada iron, terus ada galena, halid, dan juga yang lainnya. Oke. Kemudian ada ini tadi kita lanjutkan. Maaf. Nah, ini namanya adalah tetragonal. Nah, untuk JPLN-nya itu sendiri, J-nya itu 3, masih sama ABC, dan P-nya itu A sama dengan B, tidak sama dengan C. Kemudian L-nya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma, itu 90 derajat, karena saya potong tegalur semuanya. Kemudian nilai sumbu J-nya itu ada 4, atau sumbu yang vertikalnya ada 4. Kemudian seperti ya benar. Kemudian kita lanjutkan pendeskripsiannya. Mungkin saya akan deskripsi dulu, terus kita lihat di bagian whiteboard-nya tadi ya. Oke. Yang pertama adalah jus-nya. Oke, kita langsung lihat pertama jus-nya. Dia hanya memiliki 1, C-nya cuma 1, berarti ditulis L-nya 1L. Kemudian ada berapa kenampakan? Ada berapa kenampakan nih yang sama nih? Nah, di sini ada 4 kenampakan. Seperti itu. Nah, kemudian di penjelasan B-nya tuh kita lihat B-nya itu ada 2L2 jadinya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat 2 ya. Kemudian lanjut ke yang ini kita bisa lihat 2. Seperti itu. Oke. Jadi, dan ini dia memiliki memiliki 5. Oh ya, maaf Mas, tadi salah mengambil. Ini tadi harusnya harusnya ini sistem kristal lain, harusnya pakai yang ini. Nah, gitu. Nah, ini kenapa 4? Karena itu 2, 3, 4. Oke, jadi jelas. Dan untuk 2 itu kenapa 2 tuh 2. Nah, itu diputar, menentukan 2 kenampakan yang sama, makanya 2L2 sama. Yang sini juga dia menjadi 2 dan diputar menjadi 2L2. Kemudian ada 5 potongan tuh 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kayak gitu. Kemudian untuk nilai HM-nya kita sama, kita tinggal turunkan saja. Seperti tadi berarti 4, L-nya 4, berarti kita turunkan jadi 4. Nah, kita lihat nih, set ada yang motongan, nah berarti jadi 4/M. Seperti itu. Kemudian ada
lanjutannya kan itu 2L2 2L2. Nah, kita ada cara yang potong, ada kan set berarti 2 per M. Oke, di sini juga sama, set berarti 2 per M juga. Oke. Kemudian untuk penjelasan ininya, penjelasan SC ya berarti ya. Yang SC-nya itu D-nya itu menjelaskan tentang nilai sumbunya. Jadi ini adalah D, dan 4 itu menjelaskan nilai sumbunya tadi. Kan tinggal diturun itu 4. Nah, jadi D 4 dan kandungan simetrinya H horizontal seperti itu. Nah, jadi ada horizontal, vertikal, dan diagonal seperti itu. Nah, kemudian kita lihat apakah sama. Di sini sama ya Mbak. Oke. Dan kita lanjut tentang klasimetrinya. Nah, seperti tadi untuk masalah klasimetri itu sebenarnya, maaf Mas Mbak ada gangguan. Sudah ada namanya. Jadi di sini tuh adalah di tetragonal bipiramidal. Maaf Pak, salah. Untuk yang ini itu namanya adalah ya sama. Nah, yang bipiramidal, di tetragonal bipiramidal. Dan untuk notasinya masih sama. Misal kita di sini set, nah itu kan yang numbuskan sumbu A. Nah berarti itu adalah 100 seperti itu. Oke, lanjut. Berarti di sini sudah ada 2 sistem kristal yang kita deskripsikan. Dan kita lanjut ke yang heksagonal. Untuk heksagonal ini ya Mas Mbak, benar heksagonal. Nah, untuk heksagonal sendiri itu, maaf Mas Mbak, yang tadi ini contohnya itu kalkopirit, anatase, dan rutil itu tentunya seperti ini. Kemudian ada heksagonal, kita lanjut ke heksagonal ini ya. Nah, di heksagonal JPLN-nya kita lagi JPLN lagi. Nah, untuk JPLN-nya J-nya adalah 4 karena ini berbeda A, B, C dan juga D. C, dan ini A, sini B, dan sini E. A, B, C, D, D-nya yang ini seperti ini. Komen jadi kayak gini. Set gitu. Oke. Kemudian C-nya itu tadi sudah disebutin 4. Kemudian P-nya itu A sama dengan B sama dengan D, tidak sama dengan C. Karena apa? Kita bisa dilihat bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian letaknya atau posisinya itu delta sama dengan beta itu 90 derajat, tapi gamanya itu 120. Ini sebenarnya terlihat jika kita potong. Terus kita lihat dalamnya kayak gitu. Menggunakan ada sumbu-sumbunya. Nanti akan terlihat potongannya. Kemudian nilainya itu adalah 6. Ini karena kita lihat 6 seret 6 kan. Nah, seperti itu. Dan juga tadi menjelaskan tadi ini karena tadi saya salah mendeskripsikan. Maaf, ini kesalahan saya. Ini tadi 4 kan karena itu 2, 3, 4 seperti itu. Lanjutkan yang ini. Lagi-lagi kita lihat di sini ada 1, berarti 1L, dan kita putar seret akan menemukan 6 kenampakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, berarti 6 kenampakan berarti 1L6. Dan kemudian kita lihat di sini dia ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3. Nah, 3 kita putar itu ada 2 kenampakan, berarti ada 2. Nah, kemudian di sini ini belum jelas seperti ini. Ini ada berapa? Ada 3. Ada 3 dan menunjukkan berapa kenampakan? 1, 2, dan ada 2 kenampakan. Kemudian kita lanjut di area perpotongan. Kita lihat 1, 2, 3. Itu 2, 3. Nah, 3. Terus kita tulis bisa nih di sini. 4, 5, 6. Dan juga yang terakhir 7. Seperti itu. Oke. Jadi 7, dan ini menunjukkan tadi ada nilai P-nya. Yang ini tadi juga ada nilai P-nya, maaf, tidak mention. Oke. Kemudian untuk penulisan HM-nya itu sama, kita tinggal turun-turunkan dari hasilnya tadi, berarti 6 per M, 3 per M, dan 3 juga, 6 per M, 2 per M, 2 per M. Nah, kemudian kita lanjut ke SC-nya, itu dia sama-sama lagi-lagi ada nilai D, D6H, seperti itu.
Jadi ini untuk nilai contoh mineralnya itu adalah migrate dan prostite dan juga piraroirit kalau nggak salah, seperti itu. Seperti ini ya. Ini namanya tadi adalah sistem kristal heksagonal. Nah, terus untuk klasimetrinya, karena kita lagi-lagi tentang klasimetri. Nah, untuk klasimetri sistem kristal gonal yang saya deskripsi ini adalah dia diheksagonal bipiramidal. Kita udah selesai mendeskripsi ini, kita lanjut ke yang sistem yang lainnya karena kita diberi waktu ini. Dan juga upload video YouTube itu agak lama. Oke, selanjutnya itu adalah yang ini. Nah, kita punya trigonal atau ortogonal atau rhomboedral. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama kita jelas hitung CPLN-nya lagi-lagi CPLN, yaitu di sini ada 4 ABCD, kemudian perbandingannya sama A sama dengan B tidak sama dengan C, A sama dengan B sama dengan D tidak sama dengan C, kemudian perpolosan semuanya sama, delta sama dengan beta 90 derajat dan nilai betanya itu delta sama dengan beta, nah gamanya itu 120 dan nilainya itu ada 3, itu 23. Sebenarnya ini dan ini juga sama, namun nih kita lihat ini tuh sebenarnya cuma pemekarannya aja. Nah, ada yang bilang, ada beberapa ahli yang bilang kalau mereka berdua ini sama ya karena memiliki nilai yang sama seperti itu. Nah, tapi yang membedakannya adalah di nilai C-nya ini, dia hanya memiliki 3 sisi, yang ini punya 6 sisi tadi ya guys. Nah, untuk pendeskripsian langsung saja. Yang pertama kita lihat di sini penentuannya, yaitu penulisannya di sini. Karena ini jadi kita megangnya gini megangnya. Maaf. Nah, jadi kita lihatkan tadi ini sama set. Kita deskripsi dulu. Ada berapa? Ada 3. Nah, tapi kan ini baru yang ini kan, yang ini belum kelihatan kan. Nah, makanya dari sini kita balik ini. Nah, ini akan kelihatan sisi yang berbeda, itu menjadi totalnya 6 sama kayak tadi. Cuma bedanya ini dibalik dan reverse di awal. Jadi L36. Kemudian lanjut ke lateral. Kan dia nggak punya lateral nih, langsung nih ke intermediate. Dia nggak punya nilai lateral, tapi dia punya sublateral seperti itu. Langsung ke yang intermediate. Untuk yang intermediate itu ada 3. Cara megangnya gini, itu 2, 3. Dan diputar itu nilainya ada berapa penampakan yang sama, ada 2 seperti itu. Dan jika dipotong itu ada beberapa, tuh 2 tuh 1, 2, 3 dan juga 4 seperti itu. Lanjut ke HM-nya, tinggal diturunkan saja. Tadi diturunkan berarti kan 6M. Kenapa 6 nih? Karena tadi kenampakannya beda. Yang satu ini yaitu harus dibalik set ini. Oke, beda. Kemudian lanjut, dia punya lateral tapi dia nggak punya nilai, jadi kita tulis M saja. Kemudian untuk selanjutnya itu 2, seperti itu aja. Karena nggak ada yang memotong dan juga dia nggak inverse, kita hanya tulis 2 saja. Kemudian untuk SD-nya itu ada D, D3 karena ketika penampakannya 3, D3 horizontal seperti itu. Dan untuk ini contohnya itu adalah bismut coral dan molybdate. Dan kita lanjutkan untuk klasimetrinya. Yang saya pegang ini adalah di trigonal bipiramidal. Oke, lanjut.
Untuk sistem kristal selanjutnya itu ada yang namanya ortorombik. Nah, maaf Mas Mbak, tadi yang saya pegang itu ortorombik. Ini memang kesalahan saya tadi agak kurang fokus waktu membuat video ini karena video ini mungkin hanya satu kali tag saja. Nah, ini kita tentukan JPLN-nya. Ini berarti ini ada 3, ini tidak sama panjang semua ini. Terus untuk karena masih bisa dilihat saling tegak lurus maka 90 derajat. Jadi J-nya 3, P-nya tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Terus untuk JPL, L-nya itu A sama dengan B sama dengan C sama dengan 90 derajat. Dan untuk nilai J-nya itu ada 2. Seperti itu ya Mas. Tuh, ya itu menggunakan ini seperti ini, 1, 2. Nah, kemudian kita lanjut. Yang pertama itu nyentuhnya kayak gini. Jadi di sini ada 2, 1, 2, kemudian di sini 1, 2, dan juga di sini 1, 2. Nah, berarti tadi L2, L2 dan juga L2. Kemudian ini ada 3P. Perpotongannya gimana? 1, 2, dan juga 3. Tuh, 1, 2. Ya benar, seperti tadi. Tuh, 2 dan 3. Itu saja. Kemudian untuk nilai HM-nya itu tinggal diturunkan karena ini ada perpotongan, berarti 2M, 2 per M, 2 per M, dan juga 2 per M. Kemudian kita lanjut ke SC-nya, itu adalah D dan 2. Tambah 2 tadi kita turunkan 2 dan H, seperti itu. Untuk ini sendiri itu dia memiliki contoh seperti stiffness dan juga marchasit. Kemudian untuk klasimetrinya itu ini bernama ortorombik bipiramidal, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sistem kristal yang selanjutnya, itu adalah monocline. Oke, jadi seperti ini penampakan monocline ya Mas Mbak. Maaf ini agak rusak memang. Nah, untuk monocline sendiri kita hitung JPL-nya ada berapa, sama tadi ada 3, terus A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, kemudian alfa sama dengan beta itu 90, kemudian tetanya itu tidak sama dengan 90, dan dia tidak punya sumbu C. Karena apa? Ya karena dia tidak punya sumbu pusat kristal, titik pusat simetri kristal. Untuk penulisan C-nya ini dia tidak punya apa-apa, dia hanya memiliki 1, yaitu ada di sini. Nih, jadi kalau kita set di sini kan, ini kan gini. Nah, ini kan gini. Jadi kan sama kan? Maaf di bagian yang di bagian ini Mas, salah saya. Ini kan dia menunjukin yang lurus gini. Jika kita putar, kan dia akan menunjukin lurus. Berarti ini adalah L2. Kemudian dia tidak memiliki perpotongan yang sama, tapi dia memiliki titik pusat yang sama. Untuk penulisan HM-nya itu ada tadi, berarti hanya dituliskan 2M saja, dan untuk SC-nya itu adalah C2H. Oke. Untuk contoh kristalnya itu adalah kriolit. Nah, terus untuk klasimetrinya ya, itu yang saya pegang ini adalah yang prismatik, seperti itu. Kemudian lanjut ke sistem kristal berikutnya, itu adalah sistem kristal yang paling tidak beraturan. Itu adalah namanya sistem kristal tricline. Oke. Jadi di tricline ini saking tidak beraturannya itu sampai tidak terbentuk Mas Mbak, bayangkan. Oke. Nah, untuk pendeskripsiannya, maaf Mas Mbak, tadi hanya sebagai refreshing aja, sebagai guyonan, tidak usah dianggap terlalu serius karena juga saya yakin garing. Kemudian ini sistem kristal yang tricline, kita akan mendeskripsikan sistem kristal ini. Yang pertama kita harus jelas JPLN-nya. Nah, untuk JPLN-nya itu ada ya tadi JPLN C-nya 3,
P-nya itu tidak sama dengan semuanya, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan kemudian untuk letak posisi sumbunya itu juga tidak sama. A tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk nilai sumbu simetrinya, nilai sumbu C atau sumbu simetrinya itu enggak ada, karena ya benar-benar enggak beraturan gitu loh. Apa yang mau disamakan? Seperti itu. Untuk penulisan jumlah unsurnya ini cukup simpel, karena bingung mau dipegang yang sama, nggak ada kenapa kayak yang sama, kayak gimana, berarti kita hanya tulis langsung ke yang bagian terakhir aja, yaitu bagian C-nya saja, kita tulis sumbu C, seperti itu. Dan untuk penulisan HM-nya itu hanya ditulis I atau satu strip, itu dia hanya menunjukkan kalau dia punya milik di sentrum aja. Dan kemudian untuk penulisan SC-nya itu C dan I, seperti itu, selesai. Dan untuk contoh misalnya itu ada microclean, unorthoklase, dan juga albit. Dan untuk yang saya pegang ini, itu dia kelas simetrinya adalah pinakoidal, seperti itu Mas Mbak. Dan untuk potongannya juga sama seperti tadi. Oh ya, maaf Mas, saya juga lupa menjelaskan tentang yang tadi. Jadi kan tadi saya jelaskan, saya menggunakan dua perbandingan saja seperti ini. Nah, ini kan dia yang ini kan punya 3 sumbu simetri, ini punya 4 sumbu simetri. Nah, untuk kelasnya, notasi bidangnya itu dia misal di sini, notasi sumbunya itu misal di sini, simbol bentuk atau notasinya itu di sini kan, berarti urutannya sih kan A B C. Nah, berarti A B C, dia nembus sumbuannya itu nembus, berarti 1 0 0. Nah, kalau ini kan tadi 4. Nah, 4 itu kan A B D C. Misal di sini dia yang nembus itu sumbu D, berarti 0 0 0 1 0, seperti itu. Nah, itu berlaku ke yang tadi juga. Nah, mungkin cukup sekian Mas Mbak video yang bisa saya buat. Saya menyadari dalam pembuatan video ini saya banyak sekali kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya juga masih mungkin belum serius, dan ada beberapa part yang saya memang belum kuasai sepenuhnya. Jadi untuk kesimpulan, hanya ini yang bisa saya perlihatkan: reguler, tetragonal, heksagonal, triclin, orthoklase, triclin, dan hijus. Seperti itu saja Mas Mbak. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya menyadari dalam pembuatan video ini masih jauh. Tadi seperti apa yang saya katakan, masih jauh dari kata sempurna. Jadi saya mohon maaf dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan sistem kristal ini kepada Mas Mbak asisten lab. Sekian dari saya. Terima kasih.